Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Angga Robin Salafi with NPM 234111012. Baik, sekarang saya akan di sini akan menjelaskan materi mengenai tentang strategi menciptakan nilai kepuasan dan loyalitas pelanggan. Dalam materi kali ini, rangkaian pendekatan praktis untuk mengubah pengalaman pelanggan menjadi aset strategis, dari pemetaan nilai hingga program loyalitas jangka panjang. Materi yang pertama yaitu mengapa pelanggan adalah segalanya. Poin pertama yaitu motor inovasi. Pelanggan mendorong ide produk, fitur, dan perbaikan layanan. Setiap inovasi harus dimulai dari kebutuhan nyata dari mereka. Poin yang kedua yaitu pengukur keberhasilan. Sukses bisnis terukur melalui kemampuan memperoleh dan mempertahankan menumbuhkan basis pelanggan yang menguntungkan. Poin yang ketiga yaitu persepsi nilai. Persepsi nilai memengaruhi keputusan pembelian produk dengan manfaat yang jelas dan biaya total rendah menang di pasar penjualan. Yang selanjutnya yaitu mengantarkan nilai pelanggan langkah-langkah praktis. Poin yang pertama yaitu identifikasi atribut yang paling dihargai pelanggan seperti harga, kualitas, kecepatan, dan pengalaman atau servis. Yang poin yang kedua yaitu lakukan benchmark kinerja terhadap motivator menggunakan metrik terukur. Poin yang keempat yaitu rancang inisiatif untuk menurunkan biaya pelanggan, waktu, usaha, biaya finansial. Yang keempat yaitu optimalkan manfaat total produk dan layanan purna jual ekosistem. Kepuasan pelanggan menjadi tolak ukur emosional. Kepuasan adalah respon emosional yang muncul ketika kinerja produk atau layanan dibandingkan dengan ekspektasi pelanggan. Baik, poin yang pertama yaitu di bawah ekspektasi, menimbulkan kekecewaan, keluhan, dan resiko yang churn. Sesuai ekspektasi, hasil netral pelanggan tetap tidak loyal. Dan yang ketiga yaitu melampaui ekspektasi, mendorong kepuasan yang tinggi, rekomendasi, dan advocacy. Lalu yang selanjutnya yaitu teknik pengukuran keputusan. Metode kunci. Number 1, survei interstruktur. CSIT, NPS, NAS. Untuk tren kuantitatif. Mystery shopping. Untuk menilai pengalaman layanan yang aktual. Analisis churn. Dan retensi untuk menemukan titik kebocoran. Praktik yang terbaik yaitu gabungan antara kuantitatif dan kualitatif. Untuk konteks, segmentasi pelanggan saat mengukur jangan samakan semua kelompok. Tidak lanjuti umpan balik atau respon dengan cepat, personal, dan terukur. Dampak era digital, persebaran instan, satu ulasan dapat menjangkau audiens global. Respon yang lambat berdampak pada reputasi. Yang kedua yaitu keperluan proaktif, monitoring real time dan automasi. Respon mempercepat resolusi dan menurunkan eskalasi. Data driven, analytics sentiment, dan voice of customer membuka wawasan untuk perbaikan produk dan layanan. Selanjutnya yaitu evolusi menuju loyalitas. Peralihan dari kepuasan jangka pendek menuju strategi resistensi jangka panjang. Tujuannya membangun pelanggan seumur hidup dan memberikan nilai berkelanjutan. Poin yang pertama yaitu retensi versus akuisisi. Investasi di retensi seringkali lebih efisien daripada akuisisi yang berulang. Zero defection. Strategi proaktif untuk mencegah churn sebelum terjadi. Poin ketiga yaitu lifetime value. Fokus pada nilai jangka panjang setiap pelanggan, bukan transaksi satu kali. Mengukur loyalitas, yaitu ada 3 tingkatannya. Yang pertama yaitu perilaku. Frekuensi pembelian, nilai transaksi, churn rate. Yang kedua yaitu sikap, NPS, rekomendasi, dan afeksi merek. Poin yang ketiga yaitu kuadran loyalitas. Membedakan loyalitas alami, insentif, pasif, dan beresiko. Gabungan metrik perilaku dan sikap untuk memahami alasan dibalik loyalitas. Strategi membangun loyalitas jangka panjang. Yang pertama yaitu personalisasi. Layanan dan penawaran berdasarkan perilaku dan preferensi meningkatkan referensi dan retensi. Program loyalitas yang relevan. Desain program yang mudah dipahami, bernilai, dan terintegrasi dalam pengalaman sehari-hari pelanggan.
Lalu selanjutnya belajar dari praktik terbaik, adaptasi elemen sukses, pengalaman seamless, manfaat eksklusif, dan fokus pada ekosistem layanan. Baik rekan-rekan semuanya, setelah tadi penjelasan dari seluruh materi, kesimpulan dari keunggulan kompetitif berkelanjutan. Loyalitas pelanggan adalah aset strategis yang meningkatkan profitabilitas dan ketahanan bisnis. Mulailah bertransformasi pendekatan melalui dari memenuhi ekspektasi menjadi membangun ikatan emosional yang tahan lama. Rekomendasi tindakan yang seharusnya kita lakukan yaitu yang pertama pemetaan perjalanan pelanggan, yang kedua yaitu rutin ukur CSAT atau NPS untuk menilai bagaimana perusahaan kita terhadap respon pelanggan, implementasi program loyalitas terpersonalisasi, yang keempat yaitu setup monitoring digital real time. Baik rekan-rekan semuanya, mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan mengenai strategi menciptakan nilai kepuasan dan loyalitas pelanggan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, ada Allah saya mohon ampun, jika ada salah-salah kata saya mohon maaf, jika ada pertanyaan yang kurang sesuai ataupun perlu dikoreksi, silahkan tulis di kolom komentar. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.